Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rashid. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI Bandung, kelas C6 Manajemen, NPM 101201448, nomor absen 6. Tujuan pembuatan video kali ini, saya akan membuat video mengenai presentasi perilaku konsumen untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah perilaku konsumen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen di era digital. Era digital adalah sebuah periode atau zaman di mana informasi mudah diakses dan disebarluaskan melalui teknologi digital yang terkomputerisasi dan terhubung melalui internet. Era digital telah dan akan terus mengubah tren sosial seiring dengan perjalanan waktu yang tertentu, akan mempengaruhi perilaku dan permintaan konsumen. Perubahan dalam perilaku konsumen mungkin sulit dipahami atau bahkan dikenali, tetapi seorang marketer perlu menyadari, mengubah dan menyesuaikan layanan sesuai dengan keinginan pelanggan. Mereka adalah keharusan. Adanya beragam jenis perilaku konsumen tentu menghadirkan tantangan tersendiri bagi perusahaan, seperti peningkatan pemberitaan yang negatif. Memahami jenis perilaku konsumen merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi perusahaan. Lalu, apa saja perilaku konsumen yang ada di era digital seperti sekarang ini? Yang pertama itu menetapkan standar. Pelanggan tidak lagi membandingkan brand hanya dengan pesaing, tetapi semua brand yang dikonsumsi, tidak peduli industri atau produk. Yang kedua, toleransi pelanggan. Sosial media membuat pelanggan sekarang jauh lebih mudah untuk mengeluh tentang layanan yang buruk, kualitas produk yang tidak sesuai. Hal ini membuat perusahaan semakin sulit untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, dialog pelanggan. Antara sosial media dan forum pelanggan, pelanggan memiliki kemampuan untuk membangun dan menghancurkan brand. Sampai saat ini, word of mouth adalah raja. Kebanyakan pelanggan datang dari ulasan atau pendapat dari orang-orang terdekat, seperti teman dan keluarga. Tetapi saat ini dikuatkan oleh testimoni di sosial media yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, loyalitas. Pelanggan menginginkan nilai uang yang tidak lagi hanya menerima produk dan layanan murah. Terlebih, pelanggan tidak akan memberi standar pelayanan yang terlalu mahal dan buruk. Yang kelima, informasi. Pelanggan dapat mengakses informasi dan ulasan dapat di hitungan detik dengan membuat media yang semakin mudah diakses. Informasi memberi mereka cukup fakta untuk membuat keputusan pembelian suatu produk. Yang keenam, komunikasi multi-channel. Brand tidak memutuskan metode komunikasi mana yang paling baik digunakan oleh pelanggan. Mereka sendiri yang memutuskan berdasarkan channel mana yang paling banyak digunakan oleh teman, keluarga, dan influencer mereka. Brand perlu memilih channel berdasarkan kecocokan jenis interaksi yang mereka cari. Jika tidak, paparan interaksi dengan pelanggan menjadi tidak menguntungkan. Faktor yang mempengaruhi konsumen di era digital. Yang pertama, harga. Menentukan harga jual yang sesuai dengan kualitas barang ataupun jasa yang diberikan kepada konsumen. Hal ini dapat meningkatkan daya saing. Selanjutnya, iklan. Pembuatan iklan juga harus diperhatikan karena dapat menarik hati konsumen, antara lain dengan menampilkan konten yang dikemas secara inovatif dan terbaru sehingga dapat menjadi daya tarik. Yang selanjutnya, gaya. Gaya hidup konsumen juga harus diperhatikan untuk menarik minat pembelian terhadap produk yang dijual. Perkembangan perilaku konsumen era digital di Indonesia.
Kemajuan di era digital saat ini berdampak pada pola hidup masyarakat sebagai konsumen. Dulu orang membeli barang harus berangkat ke toko. Semakin mudah dengan cara pembelian secara online. Tentu perubahan ini harus diantisipasi para pembisnis agar bisa tetap menarik minat konsumen. Yang pertama itu I-Hunt Deal. Konsumen Indonesia adalah konsumen yang suka barang-barang murah, cenderung mengeluarkan biaya semurah mungkin demi mendapatkan produk yang diinginkan. Meskipun terdapat perbedaan harga yang sebesar 500, tak mengherankan jika banyak mal-mal di Indonesia memberikan diskon besar-besaran kepada pelanggan seperti midnight sale, diskon akhir tahun, durian runtuh, dan event-event lainnya. Namun, Anda harus tetap menjadi seorang konsumen yang pintar dan kritis. Semurah apapun itu, harga barang yang ditawarkan jika produk tersebut tidak memiliki kualitas yang bagus, khususnya produk akan digunakan dalam jangka yang panjang, maka pertimbangan sebelum membelinya. Yang kedua, I want it now. Konsumen Indonesia saat ini tergolong konsumen yang menginginkan segala sesuatu yang serba instan. Tren serba cepat, serba mudah, baik dari segi pembelian maupun pembayaran. Selain itu, terjangkaunya harga produk. Indikator ini dapat dijadikan acuan bagi sebuah perusahaan atau organisasi bisnis untuk meningkatkan pelayanan strategi pasar terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan bisnis. Bisnis online contohnya merupakan salah satu strategi pemasaran yang menjawab terhadap tentang tren serba cepat dan serba mudah saat ini, di mana seorang konsumen bisa membeli barang yang dibutuhkan hanya dari rumah dan melakukan pembayaran melalui kartu kredit ataupun debit tanpa harus bersusah payah keluar rumah. Yang selanjutnya, ketiga, I do care. Melihat perkembangan teknologi dan semakin kritisnya konsumen Indonesia, akan diprediksikan bahwa masa depan di setiap konsumen akan langsung memberikan tanggapan, baik itu berupa kepuasan terhadap produk maupun kekecewaan terhadap pelayanan atau produk yang ditawarkan konsumen kepada konsumen. Konsumen akan langsung berbicara jika seandainya mereka sangat kecewa terhadap produk yang mereka beli. Contohnya adalah kasus jaringan internet salah satu operator di Indonesia. Yang keempat, Yes Credit Card. Sebuah konsumen Indonesia saat ini lebih senang menggunakan kartu kredit dibandingkan kartu debit. Kartu kredit memungkinkan seorang konsumen melakukan pembelian barang lebih dulu. Istilah ini dikenal dengan Get Now Pay Later. Konsekuensinya adalah bertambahnya bunga cicilan, sehingga mewajibkan pengguna kartu untuk membayar tagihan lebih besar dibandingkan dengan negara maju yang umumnya lebih senang menggunakan kartu debit untuk melakukan transaksi. Pembelian konsumen di Indonesia masih kalah jauh. Yang kelima, di masa depan konsumen Indonesia diprediksi tidak akan lagi terdiam di satu tempat, mereka akan tinggal berpindah-pindah. Untuk itulah, bagi organisasi bisnis harus mampu menjawab tantangan ini dengan menyediakan layanan yang bisa membuat konsumen dapat berbelanja produk mereka kapan dan di mana saja. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah memperhatikan video saya dari awal hingga akhir. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Pulung Priyana selaku dosen dari perilaku konsumen. Dan saya ingin memohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Saya hanya cukupkan sekian. Saya tutup dan akhiri dengan salam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.